Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Sutaria Dedeni Wardani. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai menyusun studi kelayakan bisnis. Masuklah kepada pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan suatu penelitian terkait layak atau tidaknya rencana bisnis guna dijalankan dengan tetap mempertimbangkan risiko yang bisa terjadi yang akan ditimbulkan serta laba yang akan diperoleh. Studi kelayakan bisnis menyelidiki seberapa sukses atau berhasilnya suatu rencana bisnis dijalankan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi, misalnya faktor teknologi, ekonomi, hukum, serta penjadwalan. Masuklah kepada definisi studi kelayakan bisnis. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Rengkuti, studi kelayakan bisnis dan investasi yaitu kegiatan untuk menganalisis apakah suatu proyek dapat dilaksanakan atau tidak. Adapun proyek bisnis yang dianalisis meliputi proyek bisnis dan proyek investasi yang bertujuan sebagai bisnis dan sebagian sosial. Yang kedua, menurut Ibrahim, studi kelayakan bisnis merupakan aktivitas guna mengukur seberapa manfaat yang bisa dihasilkan dalam melakukan suatu kegiatan, proyek, atau bisnis. Studi kelayakan bisnis yaitu pengkajian terkait bisa atau tidaknya suatu bisnis dengan adanya keberhasilan dianalisis memberi manfaat ekonomis. Yang ketiga, menurut Sulianto, studi kelayakan bisnis merupakan suatu riset yang memiliki tujuan untuk pengambilan keputusan terkait suatu ide bisnis yang layak untuk dilakukan atau tidak. Suatu ide disebutkan layak untuk dilakukan apabila menghasilkan manfaat yang besar untuk semua pihak dibandingkan dampak buruknya yang diciptakan. Yang keempat, menurut Jumian, studi kelayakan bisnis yaitu suatu penelitian mengenai dapat atau tidaknya suatu bisnis dilaksanakan secara berhasil. Sebuah proyek memiliki makna, suatu pendirian atau pengenalan barang atau jasa yang baru ke dalam suatu proyek yang telah ada pada saat ini. Yang kelima, menurut Suyoto, studi kelayakan bisnis merupakan riset terhadap proyek yang tidak hanya untuk menilai layak atau tidaknya suatu bisnis dibangun, akan tetapi juga dioperasionalkan secara rutin guna untuk pencapaian keuntungan yang banyak untuk waktu yang ditentukan. Masuk kepada bisnis berdasarkan tujuan. Yang pertama yaitu bisnis yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Bisnis ini dijalankan untuk mencari keuntungan guna meningkatkan kesejahteraan pemilik bisnis atau usaha serta karyawan yang bekerja. Dengan mendapatkan keuntungan dapat mengembangkan usaha di masa lebih lanjut. Contoh, perusahaan rokok, perusahaan bimbingan belajar, perusahaan pembuat sepatu, tas, dan lainnya. Yang kedua, bisnis yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Bisnis yang dijalankan atau didirikan dengan tujuan untuk kepentingan sosial, misalnya yayasan sosial yatim piatu, yayasan sosial untuk orang jompo, serta yayasan sosial untuk penyandang cacat. Masuklah kepada bisnis berdasarkan jenis kegiatan. Bisnis ekstraktif merupakan bisnis yang bergerak dalam melakukan pengalian barang tambang, contoh perusahaan pertambangan, emas, minyak kapur, dan lain sebagainya. Yang kedua, bisnis agraris yaitu bisnis yang bergerak dalam bidang pertanian yang meliputi peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, contoh perkebunan teh, peternakan sapi, ayam, tambak udang, dan yang lain sebagainya. Yang ketiga, bisnis industri yaitu bisnis yang bergerak dalam bidang pengolahan manufaktur, mengubah barang yang tidak berguna menjadi barang yang lebih berguna. Contoh pabrik pakaian, pabrik baja, pabrik sepeda motor, dan lain sebagainya. Bisnis jasa yaitu bisnis yang bergerak dalam hal penyediaan produk yang tidak berwujud, misalnya jasa dalam bidang kesehatan, jasa dalam bidang pendidikan, biro perjalanan, dan lain sebagainya. Masuklah ke beberapa aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek hukum atau legalitas. Aspek hukum merupakan salah satu aspek yang tentunya diteliti pada saat melakukan studi kelayakan bisnis. Aspek ini berhubungan terhadap semua hal yang berkaitan dengan ketentuan hukum atau legalitas pada saat mendirikan perusahaan. Adapun poin-poin dianalisis dalam aspek hukum yaitu NPWP, izin lokasi, surat tanda daftar perusahaan, akte pendirian, notaris, SUP, dan yang sebagainya.
Yang kedua, aspek ekonomi dan budaya. Dalam aspek ekonomi dan budaya, studi kelayakan mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan di kondisi sekitar. Sedangkan dari sisi budaya, studi kelayakan bisnis akan mengkaji atau menilai bagaimana suatu perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Dan untuk di sisi ekonomis, analisis yang dilaksanakan yaitu bagaimana perusahaan terdampak terhadap tingkat pendataan di suatu wilayah tempat di mana perusahaan didirikan atau dibangun. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Studi kelayakan aspek pasar dan pemasaran merupakan aspek dasar yang wajib diteliti. Tujuan, analisis aspek pasar dan pemasaran supaya mampu untuk menjawab pertanyaan apakah produk yang diproduksi perusahaan mempunyai peluang yang besar atau tidak. Yang keempat, manajemen. Aspek manajemen. Aspek manajemen berhubungan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan ataupun pengembangan. Aspek manajemen adalah aspek yang mempunyai jangkauan yang luas karena seluruh hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan ikut dalam bagian aspek manajemen, yaitu dari manajemen sumber daya sampai finansial perusahaan. Yang kelima, aspek keuangan. Hal utama yang wajib dimiliki sebelum membangun usaha bisnis yaitu modal. Dengan demikian, aspek keuangan merupakan faktor penentu bisnis. Apakah bisnis akan berjalan lancar atau tidak untuk masa depannya? Dengan demikian, lakukanlah proses penganggaran guna untuk melaksanakan perencanaan bisnis yang siap untuk dibangun. Masuklah kepada tujuan studi kelayakan bisnis. Tujuan utamanya yaitu untuk menilai apakah sebuah bisnis memiliki peluang untuk tetap lanjut atau bisa berhenti pada waktu tertentu. Seperti yang diketahui, seseorang yang ingin membangun usaha tentunya mempunyai cita-cita usahanya sukses, lancar, dan berhasil. Akan tetapi seorang pembisnis tanpa melakukan studi kelayakan maka bagaikan menerjang medan yang tidak diketahui dan tidak mempunyai petunjuk apapun. Hal seperti itu pastikan akan berdampak buruk bagi seorang pembisnis sehingga proyek atau usahanya gagal. Tapi dengan pembisnis melakukan studi kelayakan maka seorang pembisnis menjadi tahu apakah usaha yang didirikan atau dibangun akan lebih berlanjut atau tidak. Hal tersebut dapat membantu seorang pembisnis untuk melakukan pengambilan keputusan. Masuk kepada manfaat studi kelayakan bisnis. Yang pertama, memperkecil resiko kerugian. Kedua, mempermudah perencanaan bisnis. Ketiga, melaksanakan bisnis. Yang keempat, mempermudah dalam melakukan pengawasan. Yang kelima, mempermudah dalam pengendalian. Baiklah, masuk lagi kepada langkah-langkah studi kelayakan bisnis. Yang pertama, penemuan sebuah ide bisnis. Yang kedua, melakukan studi pendahuluan. Yang ketiga, membuat perancangan atau desain studi kelayakan. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, analisis serta interpretasi data. Yang keenam, membuat kesimpulan dan rekomendasi. Yang ketujuh, penyusunan laporan studi kelayakan bisnis. Baiklah, masuk kepada pihak yang membutuhkan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, investor. Apabila hasil studi kelayakan bisnis yang sudah disusun atau dibuat layak untuk dijalankan, maka pendanaan bisa dimulai untuk dicari. Sebagai contoh dengan mencari investor yang mau untuk berinvestasi terhadap proyek yang akan dijalankan atau dikerjakan. Yang kedua, kreditor. Pendanaan bisa juga diperoleh melalui bank. Di sini pihak bank akan melakukan pengkajian ulang terhadap studi kelayakan bisnis yang sudah dibuat serta mempertimbangkan hal-hal lain. Misalnya, kejujuran serta kemampuan dan perusahaan memiliki jaminan yang pasti sebelum pihak bank memberikan kredit kepada perusahaan. Yang ketiga, pihak manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan merupakan project leader. Maka, dari itu manajemen harus mempelajari studi kelayakan. Hal ini guna untuk melakukan pengalokasian dana, misalnya berapa yang harus dialokasikan dari model sendiri, investor, serta dari kreditor. Yang keempat, pemerintah dan masyarakat.
Dalam penyusunan studi kelayakan bisnis perlu memperhatikan beberapa kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Hal ini karena mau bagaimanapun pemerintah baik secara langsung ataupun tidak langsung sangat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Baiklah, pada titik kesimpulan, studi kelayakan bisnis merupakan salah satu hal yang penting dilakukan ketika mendirikan perusahaan. Dengan melakukan studi kelayakan ini, pebisnis dapat terhindar dari banyak kemungkinan buruk yang melanda perusahaan. Tidak hanya itu, studi kelayakan juga bisa meningkatkan peluang perusahaan untuk mempertahankan eksistensi dan kesuksesannya. Jadi, pebisnis sebaiknya tidak lagi ragu untuk melakukan studi kelayakan bisnis agar perencanaan usaha lebih matang. Baiklah, sudah sampai akhir penjelasan mengenai menyusun studi kelayakan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.